Hello guys, welcome back again to Pantai Pembahasan Santai Season What's On Happening bersama gue Raffi dan gue Maudi. Dan kita sudah memasuki episode keempat. Dan seperti biasa, Maudi juga udah tahu karena Maudi sebelumnya juga pernah jadi co-host gue di Pantai. Pantai adalah pembahasan santai, tempat di mana kita ngobrol-ngobrol santai seakan-akan kita lagi di pantai, membahas hal-hal yang lagi happening, baik itu di Jakarta, di Indonesia, bahkan di internasional. Jadi langsung aja tanpa kita berlama-lama lagi ya Besti ya. Yes. Kita seluncur ke berita yang pertama. Gimana Besti, kamu tim yang suka naik ojol juga atau enggak nih? Kalau gue sih tim yang suka naik ojol ya. Tapi gue tuh lebih suka bayar langsung ketimbang pakai lewat aplikasi gitu. Oh emangnya kalau misalnya bayar langsung itu nggak dipotong ya? Harusnya sih enggak ya, soalnya di aplikasi tuh banyak promo kan. Iya. Jadi tuh kadang kalau dari rumah gue ke BL tuh bisa cuma 15.000 gitu, kayak murah kan ya. Kayaknya kalau kita bayar lewat langsung cash itu kayaknya nggak akan kepotong. Tapi kalau lewat aplikasi itu kayak kepotong deh, kayak 15.000 dibagi 40% aja berapa dia dapetnya? Gue baru tahu kalau misalnya kita bayar cash itu nggak kepotong. Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti harus di cross check lagi apakah benar. Cuman tapi kan kalau misalnya gue sendiri kalau misalnya harus disuruh bayar cash itu rada gimana ya, susah gitu kan, karena apa-apa juga kita udah cashless, apa-apa tinggal QRIS. Jadi tuh gue jujur walaupun ini sebenarnya nggak boleh ya, tapi jarang banget di dompet gue tuh ada uang, biasanya tuh kosong gitu, karena yang pasti gue andalkan adalah pembayaran yang kayak QRIS dan segala macam. Cuman kalau misalnya emang kalau bayar cash itu nggak dipotong, gue mungkin kalau misalnya naik Gojek akan prefer bayar dengan cash gitu biar nggak dipotong. Soalnya kan ya kasihan banget nggak sih? Kayak pendapatannya nggak seberapa, tapi dipotongnya tuh 40%, itu tuh kayak rugi sih menurut gue. Iya itu jahat banget sih menurut gue, karena pertama pendapatan mereka nggak seberapa, kedua perjuangan mereka, usahanya mereka itu loh kayak nunggu dapet penumpang harus kayak panas-panasan, gila. Kayak gue aja kadang misalnya jalan dari sini dari lab ke unit 8 aja itu udah nggak kuat banget sama panasnya, apalagi mereka yang harus berjemur di bawah sinar matahari seharian. Belum lagi nanti kalau misalnya malam lagi, kayak kalau misalnya perjuangan mereka untuk mencari nafkah masih harus kayak dipotong. Tapi kayak kenapa ya? Kenapa dipotong? Menurut lu kenapa dipotong? Maksudnya iya pasti untuk keuntungan dari si Gojeknya sendiri gitu. Tapi kayak ada alasan lain nggak sih kalau menurut lu? Kalau menurut gue ya mungkin ada beberapa oknum sih yang buat itu kepotong itu. Mungkin ada alasan lain dari, nggak tahu sih, gue kayak takut salah ngomong ya, takutnya kayak apa, korupsi atau gimana gitu. Iya itu mungkin juga, atau dari mungkin 20% ke 40%. iya itu gede banget ya. Gede banget loh itu. Soalnya setahu gua kalau misalnya itu dipotong mungkin kayak untuk biaya maintenance si aplikasinya aja nggak sih harusnya ya, atau mungkin kayak untuk untuk menggaji orang-orang yang ada di balik aplikasinya gitu. Cuman kalau sampai 40% itu gede banget, apalagi kan maksudnya kayak driver ojol kan banyak ya. Walaupun lu ambil kayak 20% aja gitu, itu kan pasti harusnya udah menguntungkan banget nggak sih? Iya, kalau misal lu harus sampai potong 40%, menurut gua kasihan sih si ojek-ojek online ini. Apalagi kayak untuk kayak setiap hari juga nggak sih mereka ngojol? Iya. Kayak lumayan banget itu 40%. Iya itu gede banget, itu gila banget sih menurut gua. Kayak apakah harus sebanyak itu gitu? Kayak please lah, coba pikirin juga orang-orang yang kayak si driver ojol ini yang udah berjuang gitu. Mereka tuh kerjanya nggak enak loh, harus kayak menghadapi begitu banyak rintangan dan cobaan gitu. Jadi kayak jangan sampai hati lah untuk kayak terlalu ngambil keuntungan mereka dan mempersulit hidup mereka, kasihan ya. Jadi sedih nih, baru berita pertama. Sebagai orang yang pakai Gojek ya.
ojol. Iya. Itu nanti di bip ya Kak, tolong. Oke, langsung aja kita berselancar ke berita yang Dua. Oke, berita kedua dari dunia kulineran. Ayam goreng Widuran Solo baru-baru ini memberi label non halal setelah viral pakai minyak babi. Sebelumnya sempat ada label halal di gerobaknya, sehingga memicu protes dari masyarakat. Pemilik mengaku tidak tahu pentingnya pemberitahuan sejak awal dan baru menambahkan label setelah viral. itu ayam goreng apa tadi namanya? Widuran ya? Itu di mana Kak? Itunya kotanya? Oh di Solo. Asalnya siapa tuh Solo? Siapa ya? Gue masih ngebayangin kayak gimana ya rasanya ayam goreng yang Tapi digoreng minyaknya pakai minyak babi. Gue nggak pernah sih jujur nyobain ayam itu. Iya sih. Kalau pasti rasanya bakal beda nggak sih? Kayak Iya, makanya- something kayak spesial, kayak ada sesuatu di ayam itu yang pasti nggak bisa didapatkan di tempat lain gitu. Dan Iya. orang mungkin selama ini udah bertanya-tanya apa ya rahasianya ya? Apa yang bisa bikin ayam seenak ini? Dan ternyata terbongkar kalau rahasianya minyak babi. Tapi ya walaupun sebenarnya kayak nggak apa-apa kalau misalnya orang mau masak ayam goreng gitu digoreng pakai minyak babi. Kalau misalnya emang itu ditujukan untuk orang-orang yang boleh mengkonsumsi gitu. Tapi kan di sini di kasus ini kan dia naruh label halal ya, which mean dia tahu kalau misalnya sebenarnya orang nggak boleh makan. Cuman kalau lu taruh label halal kan berarti itu jadi sebuah pertanda kalau orang tuh boleh makan. Menurut gue itu jahat sih. Iya jahat sih itu kayak ngejebak orang nggak sih? Iya jatuhnya kayak ngejebak orang ya. Ya udah kan orang juga pasti mikirnya kayak ya udah halal ini. Kayak, Iya, karena soalnya kan- ayam pasti kan di pikiran orang kayak halal. Iya ayam Boleh kan dimakan halal. gitu. Kecuali kalau ayamnya nikah sama babi. Enggak dong. Maksudnya Enggak iya. dong. Orang pasti mikirnya kan kayak ya udahlah ayam mana mungkin sih haram gitu. Kalau ternyata digoreng pakai minyak babi kan jadinya haram gitu. Tapi kalau misalnya di situ ada logo halal ya mana tahu gitu. Apalagi setelah udah lama gitu ya, udah bertahun-tahun baru ketahuan sekarang. Terus udah gitu dia nggak ada bikin permintaan maaf atau apa, malah bikin label kalau misalnya non-halal. iya non halal. Tapi selama ini dibilangnya halal. Menurut gue itu jahat sih. Menurut gue itu kalau bisa ditindaklanjutin sih. Iya kayak kan. Disuruh tutup aja warungnya, segel anjir. Iya kalau itu baru menurut gue bermasalah sih. Kalau kayak misalnya dia bikin emang dari awal ngomong gitu ya, kalau misalnya ini ayam goreng yang digoreng pakai minyak babi non halal gitu, ya udah it's okay, it's fine, kencana, it's fine ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ayam goreng digoreng pakai minyak babi tapi dia naruh label halal, ya itu enggak banget sih menurut gue, itu jahat sih. Tapi kalau lu sendiri kalau misalnya makanan pasti harus ngeliat label halalnya dulu. Iyalah pastilah. Kalau nggak label halalnya kan kita nggak tahu itu halal atau enggak. Iya sih, tapi kayak kalau misalnya gue kadang kayak oh ya udah ayam goreng ya pasti gue nggak akan pernah kepikiran untuk bisa pasti jadi haram. Iya, kalau ayam goreng emang Ya udah pasti halal iya, nggak udah sih? pasti halal. Cuman kalau yang kayak gini ya emang jahat sih. Harusnya dia tahu dari awal itu non halal, kenapa masih ngasih label halal gitu loh di gerobaknya. Aneh banget. Iya itu kayaknya untuk sementara ditutup dulu, ditindaklanjutin dulu, baru entahlah apakah boleh buka lagi atau gimana. Kalau gue misalnya ya gue kalau pasti misalnya gue langganan ya pasti gue udah stop bakal ya walaupun dia bilang kayak udah diganti kok minyaknya, enggak anjir, enggak, astagfirullahaladzim. Jadi trust issue. Iya nggak trust sih? issue banget. Jangan-jangan cimol yang kita makan selama ini digorengnya pakai minyak. Oh no. Oh no girl. Kita harus lebih teliti lagi berarti guys untuk melihat apakah di makanan-makanan yang kita konsumsi ada label halalnya atau enggak. Untuk para muslim dan muslimah seperti kita. Oke, lanjut ya kita ke berita yang ketiga. Lu udah ngeliat tapi videonya, gue udah sering sih, ngeliat. udah lewat di FYP Iya sama kan? di X juga. Emang gue baca, emang tuh cowoknya tuh emang yang ngebet sih kalau gue baca. Tapi kalau gue lihat-lihat dari videonya ya, ini tanpa coba untuk menyudutkan, gue kayak
ngeliat entah kenapa gerak-gerik si ceweknya nih kayak ada aneh gitu nggak sih, kayak apa sih, kayak kalau orang-orang tapi nggak tahu ya, ini maksudnya gue cuman ngomongin apa yang gue baca di komen, kayak kata orang-orang ceweknya tuh kelihatan kayak anak berkebutuhan khusus gitu, kayak kurang gitu loh, soalnya kayak jogetnya gitu-gitu, kayak orang mabok dikit gitu atau gimana, entah gimana gitu, kayak rada aneh gitu nggak sih? Soalnya kalau gue baca tuh kepala kadesnya atau apanya gitu. Iya. Dia tuh kayak udah bilangin kayak buat nggak ngelanjutin acara itu, maksudnya kayak nggak ngelanjutin untuk nikah karena kan belum cukup umur juga kan. Iya. Tapi ternyata si cewek tuh dibawa kabur sama cowoknya. Terus makanya mereka dinikahin. Berarti sebenarnya lingkungannya tuh udah nggak melarang boleh, gitu iya, ya, kayak cuman kalau ya, zaman dulu kan mungkin malah lingkungan yang memaksa kita untuk nikah cepet-cepet. Kalau ini malah lingkungannya sebenarnya udah melarang, cuman dari pribadinya si orang ini nih yang emang cepet-cepet, agak lain, mau ngapain juga sih cepet-cepet. Iya. Ini kan bukan lomba ya, nggak ada yang harus nikah duluan atau gimana. Kayak kalau gue sendiri nikah muda nggak banget sih menurut gue, kayak ngapain anjir kita apalagi tuh lu kayak baru umur 15, 16 itu 17, kayak itu hidup lu tuh baru dimulai gitu loh. Masih zaman-zaman seneng-senengnya bareng teman-teman. Senangnya bareng teman-teman, terus kayak lebih eksplorasi lagi tentang hidup, apa yang mau lu lakuin di hidup gitu. Karena kalau misalnya udah keburu nikah duluan bakalan susah jadinya untuk memprioritaskan diri lu sendiri gitu. Karena kan namanya udah menikah, dua orang itu menjadi satu tim gitu ya, ibaratnya lu tuh udah kayak nggak bisa lagi mikirin tentang diri lu sendiri, tapi lu harus juga mikirin tentang pasangan lu. Sedangkan di umur-umur kita yang masih muda itu tuh kita lagi coba untuk mengeksplorasi apa yang kita mau, apa yang kita pengen lakukan ke depannya gitu. Jadi menurut gua nikah muda itu sesuatu yang kayak apa yang nggak kayak gegabah banget gitu, kayak sesuatu yang mendingan kalau misalnya nggak terpaksa banget lebih baik nggak usah gitu. Tapi si anak ini tuh dia nggak hamil kan, maksudnya kan kayak seringnya kan orang kayak nikah muda itu karena hamil atau gimana gitu. Kayaknya sih yang gue baca nggak hamil, emang udah kebelet nikah aja. Nah itu juga ya, maksudnya kayak aneh banget. Kayak kalian kan nikah bukan cuman kalian doang yang dipersatukan ya, yang dipersatuan kan tuh dua keluarga juga. Iya. Jadi jangan terlalu kayak pengen buru-buru, kalian tuh juga masih muda guys. Kayak masih bisa nge-explore yang lain, masih bisa ganti cowok atau cewek lain. Siapa tahu ternyata nggak cocok atau gimana ya, Allah masih umur 15 tahun udah nikah. Gua rasa juga itu mah mungkin pacar pertamanya kali ya, atau entah. Mungkin first love-nya ya. Iya, atau entah gimana, atau mungkin udah bahkan saking dia emang sayang banget, cinta banget, udah nikah aja. Ya tapi kayak yang tadi dibilang, kalau misalnya lo sendiri mau nikah sebagai seorang independent woman, mau di independent woman, lu kira-kira punya planning nggak mau nikah di umur berapa gitu? Kalau gue sih sebenarnya nggak punya planning ya, sedikasinya aja sama sesiapnya mental gue aja untuk menikah. Karena kan pasti menikah tuh butuh mental yang kuat gitu, apalagi kan kita hidup bareng orang asing dan menyatukan dua keluarga, jadi kita harus siap mental, siap finansial gitu. Tapi kayak lu ngerasa nggak sih sebagai perempuan tuh ada pressure untuk lu nggak boleh kelamaan nikah karena takutnya kayak lu udah nggak subur lagi atau segala macam, karena kan perempuan kayak ada menopause dan segala macamnya gitu. Pasti ada sih, dari beberapa di lingkungan gue yang gue lihat juga pasti ada yang kayak sering nanyain orang yang lebih tua gue ya, kayak sering nanyain kayak kapan nikah, kapan ini, kayak menurut gue kayak nggak usah ditanyain kayak gitu, juga kita bakal nikah sendiri kok, kayak santai aja, umur, jodoh, anak semuanya udah ada yang ngatur. Asik. Aduh. Gak usah buru-buru anjir, gue tuh takut kalau buru-buru malah nggak siap mental, malah jadinya bercerai atau gimana kan? Gue juga kalau ditanya kayak misalnya mau nikah umur berapa, gue nggak akan jawab misalnya umur berapa atau kapan, ya sesiapnya gue aja. Kapan ya gue juga untuk sekarang gue belum tahu kapan siapnya. Ketika gue siap gue akan tahu kok, kayak ketika emang ini orang udah tepat, ya dialah orangnya. Dan
Gak ada yang bakalan bisa tahu kapan, di mana, dan siapanya gitu. Gitu sih menurut gue pandangan kita terhadap pernikahan. Ya udah, mungkin itu aja berita ketiga pada siang, sore, pagi, malam hari ini, kapanpun kalian nonton video ini. Jam 12, jam berapa? Yes. Terserah kalian nontonnya. Dan kita juga mau ngucapin selamat hari kenaikan Isa Almasih untuk kalian yang merayakan. Dan itu dia episode keempat dari Pantai Pembahasan Santai season 4. Season What's On Happening. Pembahasan santai season What's On Happening. Dan segitu aja dulu dari kita. Gue Raffi undur diri. Gue mau diundur diri. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.